Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rika Andriani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan kinerja pada PMM untuk semester yang kedua. Seperti biasa, kita buka dulu Google-nya, kemudian Bapak Ibu ketikkan Merdeka Mengajar. Klik enter, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik di masuk dan login dengan akun belajar ID yang Bapak Ibu miliki. Pastikan ketika Bapak Ibu sudah sukses masuk ke akun belajar ID-nya, itu ada kata halo kemudian nama Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ketika kita masuk ke laptop itu otomatis login dan laptopnya lupa bekas dipinjam sama temennya gitu ya, sehingga namanya bukan nama kita. Hati-hati. Kita akan masuk ke pengelolaan kinerja. Jadi Bapak Ibu klik yang warna ungu ini, pengelolaan kinerja. Nanti akan muncul seperti ini. Kita masih di Januari Juni 2024. Jangan lupa untuk klik bagian guru dan Bapak Ibu pilih sebagai pegawai. Untuk mengetahui progres kinerja kita bisa klik nanti rangkaian tahapan penilaian. Di sini saya baru sampai predikat kinerja organisasi sedang diproses. Jadi walaupun saya sudah menautkan EKIN, saya belum bisa melihat hasil kinerja saya seperti apa. Oke. Untuk mengganti periode, di bagian nama kanan kita klik, nanti ada kata ganti periode. Klik ganti periodenya. Lalu awalnya kita Januari Juni, ini diklik bagian panahnya, nanti akan muncul bagian Juli Desember. Nah, kita klik Juli Desember, kemudian kita klik pilih. Maka tampilannya akan berganti, pengelolaan kinerja kita menjadi Juli Desember 2024. Oke, kita bisa mulai untuk perencanaan kinerja. Klik mulai, nanti akan ada cek data diri Anda. Jadi silakan Bapak Ibu perbaiki jika ada data yang tidak sesuai atau ada data yang ganti. Nah, jika ada data yang tidak sesuai, silakan edit. Jika data sudah sesuai, silakan klik data sudah sesuai. Ketika Bapak Ibu edit, sesuaikan data dengan data yang sekarang, lalu klik simpan. Setelah diklik simpan, maka akan ada konfirmasi yang kedua, apakah data sudah benar, klik atau cek ulang. Kalau masih ragu, silakan cek ulang. Nah, ketika data sudah benar, maka kita akan mulai kembali untuk membuat rencana kinerja selama 1 semester ke depan. Kita klik mulai. Mulai merancang rencana kinerja semester 2. Ini hampir sama ya dengan semester 1. Di sini akan ada praktik pembelajaran yang akan kita lakukan. Di bagian ini silakan scroll ke bawah. Ini akan ada beberapa pilihan, penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas. Ketika di sini masih abu-abu dua-duanya, berarti kita belum mengklik. Kita belum memilih apa-apa. Apakah boleh sama dengan semester lalu? Silahkan. Atau temanya mau berbeda, kemarin udah aktivitas interaktif, sekarang mau instruksi pembelajaran, silahkan. Bapak Ibu juga bisa mendiskusikan dengan bagian kurikulum. Nah, misalkan saya memilih instruksi pembelajaran, Bapak Ibu bisa simpan draft. Kalau misalkan mau istirahat dulu, dilanjut besok, silahkan. Atau masuk ke pengembangan kompetensi. Kalau Bapak Ibu simpan di draft, nanti ketika Bapak Ibu memulai kembali, tinggal klik lanjut rencana kinerja. Jangan khawatir, data yang sebelumnya Bapak Ibu input, kalau sudah klik simpan draft, itu tidak akan hilang. Oke, kita akan lanjut ke rencana kinerja. Di rencana kinerja, poinnya itu minimal 32, sama seperti semester lalu. Di sini karena saya belum memilih, maka total poin 0 kurang 32. Silakan scroll ke bawah. Sebagai tips, pilihlah kegiatan yang sekiranya tidak memberatkan Bapak Ibu. Misalkan di sini ada meningkatkan kompetensi sebagai peserta berbagi praktik baik. Karena di sekolah kita ada berbagi praktik baik 1 bulan sekali, maka Bapak Ibu bisa pilih itu sebagai salah satu kegiatannya. Mau berapa kali nih? Nah, ini kita klik dulu.
Kegiatannya mau 1, 2, 3, 4, 5, silahkan sesuaikan. Nah, satu kegiatan setara dengan 4 poin. Jadi kalau saya pilih 3 kegiatan, maka akan muncul 12 poin. Jika ini sudah selesai, ini kan baru 12 ya. Nah, Bapak Ibu tambahkan lagi. Klik tambah, kemudian ambil kegiatan lain. Misalkan sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, ini adalah supervisi ya, poinnya 8. Berapa kegiatan? 1 kegiatan. Berarti poinnya 8. 12 yang tadi tambah 8, 20. Masih kurang 12 lagi. Silahkan tambah lagi. Nah, tambah lagi sampai dengan nanti Bapak Ibu dapat 32 poin. Kalau lebih boleh nggak? Boleh. Kalau kurang? Nah, kalau kurang gimana? Sebaiknya tidak kurang ya. Nah, di sini misalkan, aduh masih bingung, boleh simpan draft dulu, nanti dilanjut lagi. Jadi tidak perlu harus selesai saat itu juga. Oke, di sini akan ada, nah misalkan baru 24, maka Bapak Ibu bisa lihat kurang 8 poin, mikir nih, apalagi dong gitu ya. Oke, kalau sudah 32 poin, maka tidak akan ada tanda merah, total 32 poin. Nah, ataupun lebih, kalau lebih 40 juga tidak akan ada tanda merah. Nah, kalau sudah ke sini, Bapak Ibu boleh simpan draft atau kembali ke tugas tambahan. Ya. Ke tugas tambahan itu yang mana? Nah, tugas tambahan ini bisa di-skip untuk beberapa yang tidak memiliki tugas tambahan. Jadi cuma ngajar aja gitu ya, nggak punya jadi wali kelas, tidak menjadi wakasek. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan, nah silahkan pilih tugas tambahannya. Misalkan, di sini ada beberapa tugas tambahan, meningkatkan kinerja sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS. Nah, di sini boleh dipilih mau yang mana, sesuai dengan SK yang sudah Bapak Ibu miliki. Kalau nggak ada, Bapak Ibu boleh lanjut ke perilaku kerja. Tapi kalau ada, silahkan diisikan. Karena ini nggak ada poinnya. Oke, jadi Bapak Ibu seperti biasa boleh simpan dulu, boleh ke perilaku kerja. Nah, misalkan punya 2 nih, wali kelas dengan pembina ekskul, ya masukkan dua-duanya. Nah, tapi jangan lupa bahwa ini ada tagihannya. Ketika kita memasukkan wali kelas, berarti nanti di akhir Bapak Ibu harus punya SK wali kelas, laporan wali kelas. Bapak Ibu harus punya SK pembina ekskul dan laporan pembina ekskul. Karena itu adalah bukti dukung yang harus nanti kita uploadkan di akhir. Ya, jadi jangan misalkan mau dibanyakin gitu ya. Nah, hati-hati, kita juga harus membuat laporan. Jadi sesuaikan saja. Ketika sudah, kita bisa ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini indikator perwujudan perilaku akan ada 7 aspek. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih-pilih saja apa perilaku yang Anda ingin fokus tahun ini. Ini tinggal dipilih, diklik, kemudian pilih salah satu. Misalkan memahami kebutuhan peserta didik dalam dan berusaha memenuhinya. Kemudian nanti di bagian bawahnya ada lagi bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut. Nah, pilih lagi salah satu. Jadi di sini lebih mudah karena tinggal pilih-pilih saja. Yang kedua tentang akuntabel, sama, diklik nanti akan muncul indikator perilakunya, kemudian perwujudan perilakunya. Yang ketiga tentang kompeten. Nah, klik juga pilih salah satu, perwujudan perilakunya klik salah satu. Yang keempat tentang aspek harmonis, sama, klik pilih salah satu, klik pilih salah satu. Yang kelima tentang loyalitas, klik di indikator perilaku dan klik di perwujudan perilaku. Adaptif. Nah, yang terakhir adalah kolaboratif. Nanti seperti biasa ada simpan draft kalau mau simpan dulu atau mau langsung ke rangkuman. Biasanya suka nunggu teman-temannya simpan draft dulu. Tapi kalau enggak pengen selesai, silahkan langsung klik ke rangkuman. Nah, di rangkuman Bapak Ibu bisa scroll dari atas ke bawah apa saja. Oh iya ya, sudah selesai. Atau enggak, kayaknya keberatan deh kalau ada ekskulnya, udahlah nggak usah dimasukin gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh klik ubah. Jadi Bapak Ibu kembali, nanti diubah lagi. Kemudian kalau sudah diubah, boleh simpan draft lagi atau lanjut ke ajukan akun.
Kalau kita sudah merasa semuanya oke, silahkan klik lanjut akun, lanjut ajukan. Nah, di lanjut ajukan juga masih ada konfirmasi. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Nah, atasan akan memeriksa. Nah, mau ajukan silahkan klik, atau nanti deh mau bareng-bareng gitu ya semuanya, atau nunggu instruksi dari Wakasek Kurikulum misalkan ya, maka Bapak Ibu silahkan simpan di draft. Tapi kalau Bapak Ibu merasa it's okay, silahkan ajukan. Oke, demikian tutorial tentang perencanaan kinerja di semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.